Namaku Randy. Aku baru saja pulang dari perjalanan yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidup. Tempatnya jauh dari hiruk-pikuk kota. Berada di Kalimantan Tengah. Tepatnya di sebuah desa kecil yang masih sangat lekat dengan tradisi dan kepercayaan kuno. Desa itu dikelilingi hutan lebat yang begitu rimbun, seolah menjadi pagar alami yang melindungi sekaligus menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Di sanalah rumah kakekku berada. Dari pihak ibu, sudah lama aku tidak ke sana, dan kali ini aku memutuskan untuk kembali, sekalian mengenalkan tempat itu ke sahabatku, Della. Della adalah tipikal anak kota yang selalu penasaran dengan hal-hal baru, apalagi yang menyangkut budaya, alam, dan ya, yang berbau mistis pun selalu bikin dia semangat. Dia bukan orang yang takut. Justru makin dilarang, makin ingin tahu. Awalnya aku sempat ragu ngajak dia. Takut dia bakal melakukan hal-hal nekat. Tapi Della bersikeras, katanya. Justru tempat kayak gitu yang seru. Siapa tahu dapat inspirasi buat tulisanku nanti. Kedatangan kami disambut hangat oleh keluarga dan beberapa warga desa. Suasananya tenang, udara bersih, dan malam-malamnya sunyi-sunyi yang bikin tenang. Tapi kadang juga bikin merinding. Hari pertama dan kedua kami habiskan untuk menikmati alam. Della semangat banget motret hutan, sungai, rumah-rumah panggung, dan berbagai ornamen Dayak yang menghiasi desa. Tapi semua berubah sejak malam ketiga. Della mulai nanya tentang hutan yang ada di balik bukit, yang kelihatannya gelap dan jarang dilewati orang. Aku tahu hutan itu, namanya hutan larangan. Warga sekitar memanggilnya begitu karena dipercaya sebagai wilayah keramat yang dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Bukan cuma satu atau dua cerita aneh yang berasal dari hutan itu. Sudah banyak kasus orang hilang, mendadak sakit keras setelah masuk. Bahkan ada yang pulang dalam keadaan linglung dan gak kenal siapapun. Aku sendiri dari kecil dilarang keras main ke sana. Bahkan kakekku selalu bilang, hutan itu bukan tempat bermain. Di sana, yang hidup dan yang tidak hidup berjalan berdampingan. Kalau kamu melanggar, maka kamu harus siap dibawa masuk ke dunia mereka. Waktu aku ceritain itu ke Della, dia malah tertawa. Masa iya cuma hutan doang? Paling juga hoaks, biar nggak ada yang tebang pohon sembarangan. Tapi malam itu juga, saat kami ngobrol dengan warga di warung kopi, seorang bapak tua tiba-tiba nyeletuk, "Kalau kamu dengar suara bayi nangis dari hutan itu, jangan pernah dekati. Itu bukan suara manusia." Suasana mendadak hening. Bahkan pemilik warung langsung tutup tirai jendela, seolah takut sesuatu ikut mendengar pembicaraan kami. Aku lihat mata Della justru semakin menyala, penuh rasa penasaran. Malam itu, aku udah wanti-wanti ke dia supaya nggak macem-macem. Tapi Della tetap jadi dirinya yang keras kepala. Paginya, dia bilang mau jalan-jalan sendiri. Katanya cuma ke arah sungai yang dekat hutan. Aku percaya aja, karena biasanya dia selalu pamit dan bawa HP kalau kemana-mana. Tapi sampai matahari hampir tenggelam, Della nggak juga balik. Awalnya aku kira dia cuma kelamaan motret, tapi begitu hari makin gelap dan HP-nya nggak bisa dihubungi, aku mulai panik. Aku lapor ke warga, dan kami pun mulai cari dia ke sekitar sungai. Tapi hasilnya nihil. Beberapa pemuda desa memutuskan cari sampai ke batas hutan larangan. Saat itu, cuaca sebenarnya cerah. Tapi begitu mereka sampai di pinggir hutan, tiba-tiba kabut tebal turun begitu saja. Kabut putih pekat datang dari arah hutan, menyelimuti mereka dalam sekejap. Salah satu dari mereka, namanya Udin, jatuh pingsan setelah melewati batas pohon-pohon besar yang dipercaya sebagai gerbang alam halus. Waktu Udin siuman, dia ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Dia cerita sambil terbata, Aku lihat perempuan. Dia berdiri di bawah pohon besar, pakai baju sobek, rambutnya panjang banget. Dia gendong bayi,
Tapi bayinya nggak ada mukanya. Tapi dia nyusuin bayi itu, terus dia mandang ke arahku. Suasana malam itu jadi kacau. Semua orang langsung berhenti cari. Bahkan kakekku yang biasanya tenang pun langsung menyalakan dupa dan membaca doa-doa dari kitab adat. Tetua adat pun datang, namanya Pak Pati. Dia orang yang dituakan dan dihormati di desa. Apalagi kalau udah urusan yang berbau gaib. Dia bilang, kalau benar itu Dela, maka dia sudah melanggar batas. Dia sudah dilihat oleh penghuni hutan. Dan kalau benar dia menyusui bayi gaib, maka jiwanya sedang diikat. Aku nggak paham sepenuhnya maksudnya. Tapi hatiku makin gelisah. Beberapa warga meyakini bahwa Dela bukan hilang begitu saja, tapi sedang dipinjam oleh makhluk dari alam lain. Biasanya perempuan muda yang masuk hutan tanpa izin dan tanpa pamit ke roh penjaga bisa dipilih untuk jadi ibu sementara dari bayi-bayi gaib. Mereka menyusu, menggendong, bahkan merawat sampai tiba waktunya untuk dilepaskan. Kalau dilepaskan, aku nggak bisa terima semua itu. Dela adalah temanku. Dia bukan orang jahat. Dia hanya terlalu penasaran. Tapi apakah itu cukup untuk membuatnya harus hilang begitu saja? Haruskah aku cuma diam dan menerima kenyataan bahwa dia sudah diambil? Hatiku menolak. Malam itu aku duduk lama di depan rumah kakek, memandangi arah hutan yang sunyi dan gelap. Dalam diam aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan membawa Dela pulang, walaupun harus masuk ke hutan larangan itu sendiri. Malam setelah Dela dinyatakan hilang, jadi malam paling panjang yang pernah aku alami. Angin terasa dingin menusuk sampai tulang. Desa yang biasanya tenang jadi tegang. Sepi seperti menahan napas. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada hewan malam bersuara. Hanya ada hening. Dan entah kenapa, seperti ada sesuatu yang mengintai dari dalam gelapnya hutan. Aku mencoba tidur di kamar. Tapi rasanya mustahil. Setiap kali menutup mata, bayangan Dela selalu muncul. Wajahnya, tawanya. Bahkan saat dia tertawa-tawa waktu membahas larangan hutan, sekarang dia benar-benar menghilang. Dan satu-satunya petunjuk hanyalah kabut aneh dan cerita Udin soal perempuan yang menyusui bayi gaib di bawah pohon besar. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena suara aneh. Awalnya samar, pelan, tapi makin lama makin jelas. Itu suara bayi menangis. Suaranya lirih, seperti berasal dari kejauhan. Tapi makin aku dengarkan, makin terasa seperti datang dari belakang rumah kakek. Jantungku langsung berdebar. Aku pelan-pelan bangun dan mendekat ke jendela. Gelap, tapi samar-samar. Di batas kebun dan hutan, aku melihat sosok berdiri tegak di antara pepohonan. Dia tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil menggendong sesuatu di pelukannya. Mataku berkokek-koka saat melihat jelas wajahnya. Itu Dela, tapi bukan Dela yang aku kenal. Wajahnya pucat seperti mayat, rambutnya kusut panjang, bajunya kompeng camping seperti sudah berminggu-minggu di hutan. Tapi yang paling menyeramkan, dia sedang menyusui sesuatu yang dibungkus kain hitam lusuh. Sesuatu yang bentuknya seperti bayi, tapi gerakannya aneh, kaku, tidak seperti makhluk hidup. Dia tidak bicara, hanya menatap kosong ke arah rumah. Matanya kosong, tanpa ekspresi, tapi seperti mengirimkan pesan, jangan ikut campur. Aku langsung mundur, jatuh terduduk. Nafasku terengah-engah. Aku tahu itu bukan mimpi. Aku benar-benar melihat Dela, atau apapun wujudnya sekarang. Pagi harinya aku langsung cerita ke kakek. Beliau tidak terkejut, hanya mengangguk perlahan. Dia datang untuk menunjukkan bahwa dia masih ada di antara dua dunia. Katanya, kami pun memanggil Pak Pati, tetua adat. Setelah mendengarkan ceritaku,
Beliau mengangguk pelan dan berkata, Della belum sepenuhnya mati, tapi jiwanya sudah diikat oleh penunggu hutan. Dia dipilih menjadi ibu susu untuk bayi-bayi halus yang tidak punya ibu dari dunia mereka. Aku bingung, kenapa dia? Karena dia masuk tanpa izin. Mereka menganggapnya berani. Dan di dunia mereka, keberanian bisa diartikan sebagai kesiapan menjadi bagian dari mereka. Satu-satunya cara menyelamatkan Della adalah melakukan ritual pengembalian roh, sebuah upacara adat yang sangat sakral dan berbahaya. Ritual ini bertujuan memutus ikatan gaib yang menahan jiwa manusia di antara dua alam. Tapi, ritual ini hanya bisa dilakukan di malam Jumat Kliwon, saat batas dunia gaib dan nyata melemah. Kami punya waktu 3 hari untuk menyiapkan segalanya. Dupa, sesajen, pakaian terakhir Della, dan tanah dari tempat dia terakhir berdiri. Tapi, sebelum semua itu, aku harus masuk ke hutan larangan dan menandai pohon besar yang disebut Udin. Disitulah kemungkinan besar Della berada. Aku tidak punya pilihan lain. Sore itu, aku dan 2 warga desa Bang Miko dan Pak Jali masuk ke hutan dengan membawa dupa dan tali pelindung dari kulit kayu keramat. Kami melangkah pelan sambil membaca doa. Kabut tipis mulai turun. Meski matahari masih ada, suara burung dan serangga menghilang, digantikan suara lirih yang entah dari mana, seperti bisikan atau tangisan kecil. Setelah sekitar 20 menit berjalan, kami menemukannya. Pohon besar dengan akar mencuat seperti cakar. Di depannya, tanah sedikit berlubang seperti bekas telapak kaki. Bang Miko menaruh sesajen kecil dan berbisik, "Kita kembali besok malam, Nak. Di sini tempatnya." Aku hanya bisa mengangguk, meski tubuhku gemetar. Della ada di sana, dan malam berikutnya akan jadi penentuan. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Langit gelap total, tidak ada bintang, bahkan bulan pun seperti menolak muncul. Udara dingin merayap dari tanah, dan suara alam seperti menghilang. Di pelataran rumah kakek, semua perlengkapan ritual sudah siap. Dupa hitam, sesajen khas Dayak, pakaian Della yang terakhir dikenakannya saat pergi, dan tanah dari hutan larangan yang kami ambil kemarin. Ritual dipimpin oleh Pak Pati. Aku duduk melingkar bersama 3 warga yang dipercaya punya kekuatan batin kuat. Kami membaca doa-doa, menyebut nama Della berkali-kali, memanggil jiwanya agar kembali dari dunia gaib. Asap dupa mengepul, menari di udara, membentuk wujud-wujud aneh yang hanya bisa dijelaskan dengan rasa, bukan logika. Lalu, angin kencang berhembus, lampu minyak bergoyang hebat. Dari arah hutan, terdengar tangisan bayi pelan tapi jelas. Tangisan itu makin lama makin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di depan pagar rumah. Pak Pati berdiri dan mengangkat tangan. Dia datang. Aku menatap lurus ke depan. Dari kegelapan, perlahan muncul sosok Della. Dia berjalan pelan, masih dalam wujud yang kulihat malam sebelumnya. Rambut panjang menutupi wajah, tangan menggenggam erat sosok bayi yang dibungkus kain hitam. Dia tidak bicara, hanya berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. "Della, kembalilah. Ini bukan duniamu," seru Pak Pati sambil menaburkan garam keramat dan melempar sesajen ke arah tanah. Della menoleh ke arahku, matanya penuh air, seolah ia ingin bicara, tapi tidak bisa. Lalu dia berbisik, suara liris seperti daun bergesekan, "Aku tak bisa. Dia masih butuh aku." Tiba-tiba bayi itu menggerak-gerakkan kepala, dan dari sela kain, terlihat wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya kulit putih pucat seperti lilin meleleh. Pak Pati langsung menyeru keras, "Tidak,
Ikatan ini harus diputus sekarang. Dia menaburkan tanah dari hutan ke arah Della. Dan saat itulah angin berhenti. Della menjerit, tangannya gemetar. Kain bayi jatuh dan menghilang menjadi debu hitam. Tubuh Della limbung dan jatuh ke tanah. Aku berlari mendekat, memeluk tubuhnya yang dingin. Della membuka mata, nafasnya berat. Tapi dia sadar. Kami semua menangis. Tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Sejak kejadian itu, Della sering termenung. Setiap malam, tepat jam 2, dia bangun dan duduk di pojok kamar, memeluk bantal kecil, mengayun-ayunkannya seperti sedang menyusui bayi tak terlihat. Kata, "Pak Pati." Meski rohnya kembali, sebagian dari jiwanya mungkin masih tertinggal di hutan itu. Dan sampai hari ini, setiap kali suara bayi menangis terdengar dari arah hutan larangan, Della pasti ikut menangis pelan, seolah tahu bahwa sang Pai Gaib masih mencarinya.